Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan kita channel Sarjana Indonesia, channelnya rakyat cerdas Indonesia. Namun sebelum lanjut, kita ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar Anda terus mendapatkan info-info menarik dan info-info terbaru dari channel Sarjana Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang tanaman pepaya, atau dalam bahasa latinnya Carica papayae atau betik, adalah tumbuhan yang berasal dari Meksiko, bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Dan kini menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Carica papaya adalah satu-satunya jenis dalam genus Carica. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, papaja, yang pada gilirannya juga mengambil dari nama bahasa Arawak, papaya. Dalam bahasa Jawa, papaya disebut kates dan dalam bahasa Sunda disebut gedang. Pada daunnya memiliki morfologi, memiliki lamina serta petiolus. Tulang daunnya memiliki 5 kosta atau ibu tulang yang disertai dengan nervus lateralis atau yang disebut cabang tulang. Dan urat daun atau yang disebut vena, daun ini termasuk dengan toreh yang tidak merdeka dan termasuk jenis daun bertoreh bercangap menjari atau palmatifidus. Dan tiap apek foli atau ujung daun ialah akutus atau runcing. Buah pepaya dimakan dagingnya baik ketika muda maupun masak. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran, daging buah masak dimakan segar atau sebagai campuran koktail buah. Pepaya dimanfaatkan pula daunnya sebagai sayuran dan pelunak daging. Daun pepaya muda dimakan sebagai lalapan, tentunya setelah dilayukan menggunakan air panas atau dijadikan pembungkus buntil. Sedangkan bunga pepaya oleh orang Manado diurap menjadi sayuran yang biasa dimakan. Getah pepaya dapat ditemukan di batang, daun, dan buah, mengandung enzim papain semacam protease yang dapat melunakkan daging dan mengubah konformasi protein lainnya. Papain telah diproduksi secara massal dan menjadi komoditas dagang. Untuk memproduksi papain, bahan baku yang perlu dipersiapkan adalah getah pepaya, sementara bahan penolongnya berupa air dan sulfit. Air digunakan sebagai pengencer getah pepaya, sedangkan sulfit digunakan sebagai pelarut bahan kimia. Jika Anda akan mengambil getah buah, pengambilan getah buah dapat dilakukan pada buah yang sudah berumur 2-3 bulan. Buah yang sedang dalam masa penyadapan harus tetap tergantung pada batang pokoknya. Penyadapan dilakukan sebagai 7 kali dengan interval penyadapan 4 hari. Maka waktu yang diperlukan untuk penyadapan adalah sekitar 28 hari. Waktu yang tepat untuk menyadap adalah pagi hari sebelum matahari terbit atau sore hari sebelum matahari terbenam. Uniknya lagi, dari daun pepaya itu juga berkhasiat untuk obat dan perasannya digunakan dalam pengobatan tradisional untuk menambah nafsu makan. Pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh hingga setinggi 5-10 meter. Dengan daun-daunan yang membentuk serupa spiral pada batang pohon bagian atas. Daunnya menyerip 5 dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Bentuknya dapat bercangap ataupun tidak. Namun pepaya kultivar biasanya bercangap dalam. Pepaya adalah monodioecious, berumah tunggal sekaligus berumah 2 dengan 3 kelamin, tumbuhan jamban, betina, dan banci atau kita kenal dengan nama hermafrodit. Tumbuhan jantan dikenal sebagai pepaya gantung yang walaupun jantan kadang-kadang dapat menghasilkan buah pula secara parthenogenesis. Buah ini mandul, tidak menghasilkan biji, dan dijadikan bahan obat tradisional. Bunga pepaya memiliki mahkota bunga yang berwarna kuning, pucat dengan tangkai atau tuduk pada batang. Bunga jantan pada tumbuhan jantan tumbuh pada tangkai panjang. Bunga biasanya ditemukan pada daerah sekitar pucuk. Bentuk buah pepaya bermacam-macam, mulai dari bulat hingga memanjang dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Bentuk buah membulat bila berasal dari tanaman betina dan memanjang oval bila dihasilkan dari tanaman banci atau hermafrodit. Namun uniknya, tanaman banci lebih disukai dalam budidaya karena dapat menghasilkan buah lebih banyak dan buahnya lebih besar. Daging buah berasal dari karpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah tergantung varietasnya. Bagian tengah buah berongga, biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir atau istilahnya plup untuk mencegahnya dari kekeringan.
Dalam budidaya, biji-biji untuk ditanam kembali diambil dari bagian tengah buah. Tentunya buah pepaya selain enak untuk dimakan, pepaya memiliki manfaat yang sangat banyak. Karena pepaya banyak mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, pepaya juga memperlancar pencernaan bagi yang sulit buang air besar. Di beberapa tempat, buah pepaya setengah matang dijadikan rujak buah manis. Dan uniknya, getah buah pepaya juga tergolong mahal karena getah pepaya bisa diolah menjadi tepung papain yang berguna bagi kebutuhan rumah tangga dan industri. Hama dan penyakit. Hama yang umum menyerang tanaman pepaya antara lain kutu putih dan tungau. Sedangkan penyakit yang umum menyerang antara lain antraknosa, busuk akar, busuk pangkal batang, bercak daun, kutu putih pepaya merupakan hama baru yang menjadi masalah penting pada pertanaman pepaya di Indonesia. Serangga ini diketahui keberadaannya pertama kali pada bulan Mei 2008 pada tanaman pepaya yang ada di Kebun Raya Bogor. Kutu putih pepaya P. marginatus adalah hama penting Indonesia yang memiliki daya rusak tinggi untuk tanaman pepaya. Oke, terima kasih sudah menyimak video kita kali ini. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat untuk seluruh rakyat cerdas Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sarjana Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.